bahwa orang kena gangguan jin itu dia adalah panas di dalam dirinya, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu panas. Nah, sejarahnya dahulu kala jin itu melihat manusia itu takut. Hei jin, kamu minta apa? Aku minta rokok. Gitu ya. Dibelikan rokok. Nah, yes. Ini sudah imannya sangat lemah dan bertransaksi nah, lagi. Akhirnya, walaupun nanti dibacain Al-Quran, nanti apa? Bisa jadi sudah nggak berefek. Ya, karena apa? Karena imannya sudah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa kabar teman-teman semua, sahabat-sahabat yang ada di Vertizon TV yang mungkin udah lama menantikan tema yang ingin kita bahas berikutnya, yaitu tentang ru'yah. Dan alhamdulillah di sebelah saya kali ini ada Ustadz Tonari dari Yogyakarta. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah, sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah Ustadz, Afwan Ustadz, ini kita nggak panjang lebar Ustadz, langsung to the point nih tentang ru'yah Ustadz. Bisa nggak Ustadz jelasin sedikit sejarah umum tentang ru'yah itu sebetulnya apa dan bagaimana Ustadz? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat filah yang dimuliakan Allah, bahwa ruqyah itu adalah pengobatan ataupun penjagaan kesehatan lahir maupun batin, yang mana di dalam ruqyah itu sudah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ruqyah syariah itu adalah fa insyaallah adalah jalan yang selamat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Jadi baginda Rasulullah Muhammad SAW itu diutus di muka bumi adalah sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yaitu di dalam menjaga kesehatan hambanya Allah Subhanahu wa taala ataupun mengobati dari segala penyakit. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah wahai Muhammad, telah datang kebenaran dan hancurlah kebatilan, sesungguhnya kebatilan itu pasti akan hancur. Sahabat filah yang dimuliakan Allah, jadi ruqyah itu adalah pengobatan ataupun penjagaan kesehatan yang mana dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah jalan yang paling mudah, jalan yang paling selamat dan jalan yang paling barokah. Jadi dan ruqyah ini, Al-Qur'an itu adalah syifa. Al-Quran adalah obat dari segala penyakit. Ya. Apapun penyakitnya, itu obatnya adalah Al-Quran. Jadi, mohon maaf, Al-Quran itu bukan hanya untuk ngusir gangguan jin maupun sihir, tetapi seluruh penyakit. Ya. Apapun penyakitnya, baik itu penyakit medis maupun non-medis. Sahabat filah yang dimuliakan Allah, bahwa yang saat-saat ini kita menyaksikan bahwa banyak orang-orang yang dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit, tetapi banyak saudara-saudara kita yang salah jalan sehingga mereka malah menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan perbuatan kesyirikan. Inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Padahal seseorang ketika dia mati dalam kondisi kesyirikan, maka neraka jahanam adalah tempatnya ketika dia sebelum meninggal dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat mengerikan. Ya. Kita hidup di muka bumi ini hanya sementara, tetapi karena salah jalan bisa jadi akan masuk neraka jahanam selama-lamanya, hidupnya sangat mengerikan, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Nauzubillah min dzalik. Sahabat fillah yang dimuliakan Allah, bahwa lebih fokus lagi bahwa Al-Qur'an itu adalah
obat semua penyakit. Jadi mohon maaf, ketika ada ruqyah misalkan, banyak orang yang menyangka, berprasangka, oh dia mungkin kena gangguan jin atau sihir. Nah ini yang salah. Jadi maka mari kita perbarui mindset kita. Ya. Jangan sampai sedikit-sedikit kita berprasangka kepada saudara kita terkena gangguan jin. Padahal belum tentu. Jadi sahabat fillah yang dimuliakan Allah, bahwa Al-Quran itu adalah obat dari segala penyakit. Ya, dari sini bahwa Al-Quran itu sebenarnya sangat-sangat mudah ya untuk kita terapkan dalam pengobatan ataupun mengobati keluarga kita, saudara kita ataupun orang lain. Ya, bahkan Al-Quran itu bisa untuk mengobati orang-orang yang bisa jadi dia bukan beragama Islam. Ya, ini pernah terjadi di zaman Rasulullah Muhammad SAW. Ada seorang kepala suku yang tersengat hewan berbisa oleh sahabat Nabi, dibacakan surat Al-Fatihah dengan izin Allah, akhirnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sahabat fillah yang dimuliakan Allah, bagaimana kita hidup ini, kalau kita sakit, bahwa kita punya keyakinan wa idza maritu fa huwa yashfin, jika seorang itu hamba itu sakit, maka Allah yang menyembuhkan. Jadi dan salah satu wasilahnya adalah dengan Al-Quran, dengan doa-doa yang dituntunkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maupun dengan ruqyah dengan daun bidara dan sebagainya. Sahabat fillah yang dimuliakan Allah, tadi bahwa bagaimana kita membedakan, mendiagnosa ini gangguan jin ataupun ganggu penyakit yang lainnya. Jadi sahabat fillah yang dimuliakan Allah, pengalaman kami bahwa paling mudah bahwa orang kena gangguan jin itu dia adalah panas di dalam dirinya, itu dari ujung rambut sampai ujung kaki itu panas, dan panasnya itu tidak datang, tidak hilang. Nah, itu ya. Jadi panas terus itu. Iya, panas terus. Ya, itu. Jadi kalau panasnya kadang datang, kadang hilang, itu biasanya bukan gangguan jin. Panas dalam. Ya bisa jadi ada penyakit fisik ya, ataupun penyakit hati juga bisa. Jadi ini sahabat fillah yang dimuliakan Allah, dan Al-Quran itu untuk mengobati gangguan jin dan sihir, alhamdulillah dengan pengalaman kami itu jauh lebih mudah. Nah, tapi yang sekarang itu masyarakat banyak yang kebalik. Ketika ada orang yang kena kesurupan, mengerikan. Ada tingkatannya jinnya. Jinnya hebat. Wah, itu. Nah, ini yang akhirnya apa? Ketika berprasangka demikian, nanti jinnya bisa jadi tambah kuat. Karena apa? Imannya kepada Allah sudah lemah. Turun. Karena menganggap jinnya ini. Padahal sejarahnya dahulu kala jin itu melihat manusia itu takut. Oh iya? Iya. Nah, suatu kali kenapa kok jadi berubah? Ketika sebelumnya jin itu melihat manusia itu takut, kenapa dia itu jadi berani? Karena apa? Ternyata ada manusia yang akhirnya apa? Dia takut kepada jin. Akhirnya apa? Jinnya, kayak kok manusia wedi karo aku. Akhirnya apa? Dia semakin berani. Sehingga apa? Dia semakin menggoda manusia. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah menciptakan manusia itu sebaik-baik ciptaan. Manusia itu lebih baik, lebih mulia daripada malaikat, lebih mulia daripada jin, lebih mulia daripada hewan, lebih mulia daripada makhluk-makhluk yang lainnya. Jadi ini manusia itu lebih mulia daripada jin. Nah, ini. Jadi Allah menciptakan kita sebagai manusia itu adalah makhluk yang terbaik. Jadi mari kita rubah mindset kita bahwa jin itu lemah. Jin itu dia tidak, insya Allah tidak akan bisa memudaratkan kita kalau kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena janjinya Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi atas masalahnya dan akan memberikan rizki yang tidak disangka-sangka. Nah, ini pernah saya menangani kasus meruqyah seseorang.
ternyata saya meruqyah reaksi apa namanya? Ada yang ngoceh jatuh, ngoceh. Nah, ternyata ada keluarganya menganggap, woi, kamu jin, oh keluar kamu. Gitu. Ini. Iya. Nah, padahal analisa saya ini bukan gangguan jin. Ternyata ini analisa saya ini adalah dia karena hatinya lagi nggak nyaman saja. Nah, sebenarnya tadi bahwa tipu daya setan itu sangat lemah, ya. Jadi ketika kita sudah demikian, itu sesuai dengan konsep yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran. Jadi kita itu nggak boleh takut kepada jin, kita nggak boleh apalagi minta perlindungan kepadanya. Jadi nih kadang ada orang yang kesurupan, sama orang tersebut sama temennya atau saudaranya, hei jin, kamu minta apa? Aku minta rokok, itu ya, dibelikan rokok. Ini sudah imannya sangat lemah dan bertransaksi lagi. Akhirnya walaupun nanti dibacain Al-Qur'an, nanti apa? Bisa jadi sudah nggak berefek. Karena apa? Karena imannya sudah sangat lemah. Jadi kenapa ada orang yang bahkan ada kasus yaitu tadi ya, malah sama jinnya diketawain. Gitu ya. Jadi naudzubillah min dzalik, jangan sampai kita menganggap jin itu hebat dan sebagainya, ya. Karena Allah menciptakan manusia itu lebih mulia, lebih baik daripada jin. Jadi itu tadi kita harus bangunkan mindset bahwa jin itu lemah. Sihir itu lemah. Gitu, ya. Jadi alhamdulillah sudah dalam waktu yang cukup lama dengan izin Allah, dengan bacaan Al-Quran, dengan doa-doa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, alhamdulillah banyak saudara-saudara kita yang tertolong dengan ruqyah syariah. Jadi masya Allah, ya. Dulu pernah kita meruqyah, ada orang yang kena santet itu keluar paku, jarum dan sebagainya, sahabat fillah yang dimuliakan Allah, mari kita ajak masyarakat untuk tidak takut kepada jin, tidak takut kepada setan, tidak takut kepada sihir dan sebagainya. Karena apa? Itu adalah sebenarnya sangat lemah. Justru yang lebih berat daripada penyakit tersebut, lebih berat daripada gangguan jin maupun gangguan sihir adalah maridul qalb, yaitu sakit hati. Kenapa orang itu sakit hati? Cirinya adalah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Jadi ketika kita itu mengingat Allah, maka hati kita akan tentram. Dan tentram itulah yang akan menyehatkan jasmani rohani kita. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa di dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Jika dia baik, baiklah seluruh anggota badannya. Kalau buruk, buruklah seluruh anggota badannya. Ketahuilah itu adalah hati. Jadi hati itu adalah penggeraknya, adalah motornya. Kalau hatinya error, maka seluruh badannya akan error semuanya. Ya. Tapi kalau hatinya sehat, maka seluruh anggota badannya sehat juga. Termasuk hasad gitu ya, Ustaz ya? Nah itu termasuk. Dan Kanjeng Nabi sudah mewasiatkan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus kecuali hanya untuk menyempurnakan akhlak. Jadi kita itu adalah umat Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah adalah orang yang paling mulia akhlaknya karena dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah kita agar menjadi orang-orang yang punya akhlak yang baik. Ya, termasuk akhlak kita adalah hati kita harus yang baik. Bagaimana akhlak di dalam hati? Kita harus optimis, jangan pesimis. Betul. Kita harus bersyukur, jangan menjadi orang yang kufur. Jadi kita diperintahkan untuk memiliki sifat yang semangat, ya, sifat akhlakul karimah, dan kita dilarang untuk memiliki sifat yaitu akhlak yang buruk. Karena sejatinya akhlak yang buruk itu adalah dari setan. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Setan itu membisikkan keburukan ke dalam dada-dada manusia. Sahabat fillah yang dimuliakan Allah, bahwa saat ini banyak kami jumpai, justru alhamdulillah saat ini dengan maraknya ruqyah syariah,
semakin sedikit orang kena gangguan jin maupun sihir. Tetapi ada penyakit yang lebih berbahaya daripada itu, yaitu apa? Sakit di dalam hatinya. Ya. Banyak di antara mereka para aktivis, para dia penggerak dakwah. Tetapi banyak di antara mereka yang sakit hatinya. Kenapa? Karena dia diuji oleh Allah salah dalam menyikapinya. Sebagai contoh adalah ujian dalam bentuk ekonomi misalkan. Oh, aku kok wis kerja siang malam banting tulang kok ora cukup. Itu sudah tanda bahwa hatinya sudah sakit. Astagfirullah. Nah, walaupun dia baca Quran, walaupun dia sudah wis amal soleh sudah banyak dilakukan, tetapi apa? Dia biasanya juga akan muncul penyakit-penyakit fisik. Kadang itu diperiksakan ke dokter, nggak ada penyakitnya. Diagnosanya nggak ada. Nggak ada. Ini sehat. Normal semua. Dicek lab semua. Apa namanya itu? General check up semua dicek. Jantungnya, semua organ-organnya normal semuanya. Bahkan otaknya normal semuanya. Tetapi kenapa dia tiba-tiba pingsan? Tiba-tiba badannya sakit semua. Akhirnya bolak-balik masuk UGD. Masuk rumah sakit. Nah, alhamdulillah berkali-kali akhirnya kita bantu dengan bacaan Al-Quran. Alhamdulillah reaksi muntah-muntah dan sebagainya. Alhamdulillah diizinkan dengan izin Allah disembuhkan oleh Allah. Jadi termasuk ini kadang banyak yang menganggap bahwa ketika diruqyah dibacain Al-Quran muntah-muntah misalkan, nangis-nangis, teriak-teriak, golong koming. Wah, ini gangguan jin nih. Nah, ini banyak terjadi. Padahal itu belum tentu gangguan jin. Karena yang jelas itu adalah penyakit di dalam dirinya keluar. Entah itu penyakit dalam hatinya, ataupun penyakit di dalam pikirannya, ataupun penyakit fisiknya sekalipun. Jadi itu adalah reaksi. Kalau salah dalam menganalisa, maka apa? Nanti nggak selesai-selesai. Alias apa? Misalkan nih, ternyata si orang ini dia ternyata dia aslinya itu sakit dalam hatinya. Karena hatinya gelisah, hatinya nggak nyaman, hatinya tertekan. Ternyata apa? Sama yang mengobatinya dianggap diagnosa ada jinnya misalkan. Karena mungkin mohon maaf ya, ada jin dari mana, jin dari sebagainya. Ini nggak selesai. Nah, maka apa? Ini perlu kita sampaikan bahwa mohon maaf, jangan sedikit-sedikit gangguan jin. Melabeli jin, ini jin, ini jin. Gitu ya. Karena apa? Itu hati-hati doa kita, pikiran kita itu, hati kita itu juga doa kepada saudara kita. Maka apa? Dia sudah sudah lemah, sudah sakit. Ketika kita menganggap bahwa dia kena gangguan jin, kena gangguan sihir, padahal sebenarnya itu tidak ada. Ini semakin memperparah kondisinya. Jadi sahabat fillah yang dimuliakan Allah, padahal Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim wa basyiril mu'minin, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Jadi Masya Allah. Jadi dengan Islam itu Masya Allah mengindahkan hidup kita ya. Jangan malah kita semakin memperburuk keadaan. Nah, memperburuk keadaan semakin dia semakin takut misalkan, semakin dia was-was dan sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Oke. Demikian gambaran ruqyahnya.